Selamat siang bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah Filsafat Timur untuk tingkat 2A. Kali ini kita akan membahas dua materi yang akan menjadi bahasan kelompok, yaitu untuk filsafat Tolotang dan filsafat Mitte. Dan dua kelompok ini akan membahas materi kita hari ini. Makanya kedua kelompok ini semakin membahas, memantapkan kita memahami filsafat timur dengan baik. Baik, selamat pagi bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam perkuliahan kita hari ini. Kita sebentar akan membahas materi kita. Ada dua makalah yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Yang pertama filsafat Tolotang dan kedua filsafat Magi dan Mitte dari Kalimantan, dari suku Dayak. Namun sebelum kita memulai semua perkuliahan kita, marilah kita memohon hikmat Tuhan. Silakan Konti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik Pak, untuk memulai kelas kita, saya minta kesediaan dari Saudara Herlan untuk membawakan doa kita. Baik, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami di pagi hari yang cerah ini Tuhan. Di mana Tuhan kami sudah berkumpul di Zoom meeting ini Tuhan untuk melakukan pelajaran kami filsafat timur Tuhan, yang dimana kami akan membahas sajian-sajian dari teman-teman kelompok Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berkati juga Bapak dosen kami, Engkau berikan juga kesehatan kepada Bapak dosen kami agar bisa selalu senantiasa mengajari kami anak-anak itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Amin. Amin. Oke, makasih Herlan. Nah, nanti dalam perbincangan kita beberapa jam ke depan, kita akan membahas dua materi. Namun sebelumnya saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan ujian semester minggu depan dengan membahas satu lagi makalah yang terakhir, yaitu akan membahas nanti makalah tentang filsafat orang semua bersaudara untuk kelompok 5. Dan setelah itu kita akan mengumpulkan ujian akhir semester. Artinya kita sudah siap menyelesaikan tugas-tugas kita. Kedua, format untuk mata kuliah untuk ujian akhir semester sudah saya kirimkan di WA Group. 2A_UAS_ nomor absen _ nama. Contoh 2A_ UAS_ nomor 15_ Ucok Harahap. Contoh. Itulah untuk UAS ya. Nah, sehubungan dengan itu juga untuk format dalam makalah juga harus baik dan benar. Kadang ada yang membuat formatnya tugas kelompok 3, tugas kelompok 4. Itu tidak seperti itu formatnya. Format yang saya berikan ialah 2A_ judul daripada makalah itu. Misalnya 2A_ filsafat Tolotang misalnya, atau filsafat Magi, atau filsafat orang bersaudara. Itu saja. Nanti kalau perbaikan jangan buat nanti 2A perbaikan. Tidak, tapi 2A_ judul makalah _ perbaikan. Jadi contoh 2A filsafat dari garis bawah perbaikan. Itu contohnya. Lalu yang ketiga, semua perbaikan juga harus diberikan. Ya, semua perbaikan 1 minggu setelah proses perkuliahan berakhir, maka dikirimkanlah perbaikan. Nah itu apa kita mekanisme kita. Jadi minggu ini kita akan menerima 2 perbaikan, minggu depan kita akan menerima 2 perbaikan, lalu minggu berikutnya kita akan menerima 1 perbaikan. Baik, kita akan segera memasuki perkuliahan kita dengan membahas 2 materi. Setiap kelompok akan diberi kesempatan 20 menit menyajikan dan presentasikan hasil kerja kelompoknya.
lalu setelah itu dilanjutkan oleh kelompok yang keempat. Kita mulai dari kelompok yang ketiga tentang filsafat Tolotang. Kami persilakan kepada kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang filsafat Tolotang. Tolotang atau Tawani Tolotang adalah sebuah kepercayaan yang dianut mayoritas di beberapa wilayah dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Screen-nya. Terutama di Kabupaten Sindenreng, Repang, atau yang biasa disingkat dan dikenal dengan Kabupaten Sidrap. Sekitar 5.000 warga di wilayah Amparita, Kabupaten Sidrap menganut kepercayaan yang sudah turun-temurun. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pendiri Tolotang adalah Lapanaungi. Penganut Tolotang ini mengenal adanya Tuhan dan mereka lebih mengenalnya dengan nama Dewata Sewae, atau bisa disebut dengan Tuhan yang Maha Esa, yang bergelar Patotoe, yang menentukan takdir. Agama Tolotang adalah agama yang sudah mengenal Tuhan sejak sebelum kedatangan agama-agama Samawi di wilayah tersebut. Dalam perkembangannya, agama Islam menjadi agama mayoritas di hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan, sehingga agama asli seperti Tolotang juga mulai tidak begitu dikenal, walaupun beberapa masih mempertahankan agama warisan nenek moyang ini dalam sebuah kelompok komunitas. Masalah lain muncul pada tahun 1966, yaitu ketika pemerintah tidak mengakui agama yang dipeluk oleh agama masyarakat yang telah disebutkan sebelumnya. Pada saat itu pemerintah hanya mengakui 5 agama, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Pemerintah kemudian memberi 3 pilihan kepada warga Tolotang. Secara administratif, apakah mereka akan dikategorikan ke dalam Islam, Kristen, atau Hindu? Karena menurut pemerintah, 3 agama tersebut dekat dengan kepercayaan Tolotang. Berdasarkan hasil kesepakatan dipilihlah Hindu. Sejak itu secara resmi komunitas ini menganut Hindu. Namun pada praktiknya mereka tetap melaksanakan adat istiadat dan memeluk keyakinan yang telah mereka warisi secara turun-temurun pada masa sebelumnya. Penganut agama lokal suku Bugis ini juga pernah mengalami nasib yang tragis. Mereka dikejar-kejar oleh para pemberontak Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di TII pimpinan Kahar Muzakar. Para pemberontak memaksa banyak pendahulu Tolotang untuk keluar dari keyakinan mereka. Tidak sedikit di antara mereka yang mati dibunuh. Ajaran Tolotang bertumpu pada 5 keyakinan, yaitu yang pertama, percaya adanya Dewata Sewae, yaitu keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, percaya adanya hari kiamat yang menandai berakhirnya kehidupan di dunia. Yang ketiga, percayanya adanya hari kemudian, yakni dunia kedua setelah terjadinya kiamat. Keempat, percayalah adanya penerima wahyu dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, percaya kepada Lontara sebagai kitab suci penyembahan Tolotang kepada Dewata Sewae berupa penyembahan kepada batu-batuan, sumur, dan kuburan nenek moyang. Baik, saya lanjut. Dalam masyarakat Tolotang sendiri terdapat 2 kelompok, yaitu masyarakat Benteng atau orang Tolotang yang sudah pindah ke agama Islam
dan masyarakat Towani Tolotang atau komunitas yang masih menganut agama Tolotang. Kedua kelompok ini memiliki tradisi yang berbeda dalam beberapa prosesi keagamaan, misalnya dalam prosesi kematian dan pesta pernikahan. Bagi komunitas Benteng, tata cara prosesi pernikahan dan kematian sama seperti tata cara yang dilakukan dalam agama Islam. Bagi komunitas Towani Tolotang, prosesi kematian melalui prosesi memandikan jenazah yang kemudian membungkus dan melapisinya dengan menggunakan daun sirih. Sedangkan untuk prosesi pernikahan, kelompok Towani Tolotang, mereka melaksanakannya di hadapan Uwata atau pemimpin ritual yang masih merupakan keturunan langsung dari pendiri Towani Tolotang. Bagi masyarakat Towani Tolotang, ritual Sipulung yang dilaksanakan sekali dalam setahun mengambil tempat di Periniameng yang merupakan lokasi kuburan Satu Pabere, dan kelengkapan ritual masyarakat Towani Tolotang, mereka diwajibkan membawa sesajian berupa nasi dan lauk pauk yang diyakini sebagai bekal di hari kemudian. Sehingga semakin banyak sesajian yang dibawa akan semakin banyak bekal yang akan dinikmati di hari kemudian. Sementara bagi kelompok Benteng, ritual Sipulung dilaksanakan di Sumur Pakawaru, di mana pada siang hari masyarakat berkumpul di kediaman Uwata dan barulah pada malam harinya mereka melaksanakan prosesi Sipulung. Prosesi Sipulung berupa pembacaan lontara yang merupakan kitab suci bagi penganut agama Tolotang oleh Uwata, di mana masyarakat yang hadir pada saat itu memberikan daun sirih dan pinang kepada Uwata. Upacara adat Tolotang dilakukan oleh masyarakat Tolotang yang dilaksanakan di Bulu atau Gunung Lowa, berada di poros Kabupaten Pangakajene dengan Kabupaten Sopeng, dan terletak di Amparita, Kecamatan Telu, Limpoe. Daerah ini merupakan lokasi upacara adat Periniameng, dan ritual tersebut dilakukan sekali setahun atau bulan Januari, dengan waktu pelaksanaan harus dimusyawarahkan oleh tokoh-tokoh penting Tolotang yang disebut Uwo. Ritual adat dilaksanakan karena adanya pesan dari Satu Pabere, dan apabila ia telah tiada, maka anak cucunya harus datang menziarahinya sekali setahun. Penyiraman minyak wangi oleh Uwa, atraksi Masempe, yang merupakan permainan adu kekuatan kaki, yang kini hanya dilakukan oleh anak-anak. Semua pengikut sealiran dari berbagai desa maupun kota berkumpul dengan berpakaian serba putih-putih, sarung dan tutup kepala untuk para laki-laki, sedangkan untuk perempuan mengenakan pakaian seperti kebaya. Pada saat ritual, mereka duduk bersila di atas tikar tradisional dengan penuh hikmat dan keheningan, serta konsentrasi pemusatan jiwa dan raga kepada Sang Pencipta atau Dewata Sewae. Selanjutnya, dilanjutkan dengan penyembahan oleh Uwata, ditandai dengan penyiraman minyak wangi pada batu leluhur yang sangat disakralkan, kemudian dilanjutkan kegiatan Masempe. Dilanjutkan oleh Saudara Jaka. Kak, screen-nya Kak, udah oke. Baik, saya lanjut. Bagi mereka, kehidupan sekarang adalah periode kedua manusia. Periode pertama telah musnah pada masa Saweri Gading dan pengikutnya. Mereka percaya bahwa Saweri Gading adalah cucu kedua dari Patote selaku pemilik alam raya ini. Menurut kepercayaan mereka, pada suatu hari, Patoto bangun dari tidurnya dan diketahuinya bahwa ketiga penerusnya masing-masing bernama Kelieng, rumah, mak kampung, dan Sagian Jung. Tidak ada yang mengetahui kemana mereka pergi. Ketika mereka kembali ke istana Patotoe, mereka membawa berita bahwa ada bumi yang kosong, sambil mengusulkan bahwa di tempat itu dapat ditempatkan salah satu putra Patotoe. Usul itu dalam lontaran disebut dengan Ulana Batara Guru, yaitu Selingi Aju Sakaneng Siasatea Mai Rikawa, yang berarti suatu rencana penempatan manusia di dunia yang kosong. Sistem nilai dan budaya komunitas Tolotang diwariskan dalam bentuk lisan, bukan literal.
Meskipun komunitas ini pernah memiliki kitab yang mereka sebut Apogena Tolotangge, menurut kitab yang dimaksud adalah cerita-cerita dalam pesan-pesan leluhur mengenai kehidupan yang tertuang dalam tulisan lontaran yang berserakan, bukan dalam bentuk buku yang formal. Dan lagi pula kitab itu sudah terbakar. Sejak saat itu mereka tidak lagi memiliki kitab. Pada prinsipnya, konsep religiusitas dalam agama Tolotang adalah kepercayaan atas banyaknya dewa-dewa tinggi dalam perspektif Tolotang. Perseptif Tolotang adalah dewata Sewai beserta beberapa dewa pendamping seperti dewa Langgie, dewa yang bersemayang di langit. Dewa ini bertugas untuk mendatangkan hujan, kesuburan, kemakmuran sekaligus bencana. Dewa Noe, dewa yang menempati tempat-tempat tertentu di bumi seperti di pohon-pohon, jalan, tanah, dan sebagainya. Dan dewa Uae, yaitu dewa yang tinggi di dalam air. Kak, lanjut ke screen-nya. Dewa Sawe berasal dari kata de, berarti tidak, wata berarti tumbuh bentuk, dan Sewai adalah satu dewa. Sewai berarti ia yang tidak bentuk, tetapi satu. Ritual Maprenreianre secara harfiah Mapreinare berarti menaikkan nasi. Maksudnya suatu ibadah dengan jalan menyerahkan daun sirih dan nasi lengkap dengan lauk pauknya dengan niat tertentu sebagai pengabdian kepada dewa Sawai. Penyebaran ini dilakukan di rumah Huai atau Uata. Upacara Tundang Sipulung berarti duduk, berkumpul, dipimpin oleh Ua. Uatantuk melaksanakan suatu ibadah tertentu guna memohon keselamatan dari makmuran bangsa agar terhindar dari suatu malapetaka dan bahaya. Ritual ini terdiri dari 3 jenis upacara sesuai niatnya, yakni Tudong Sipulung, Pataunggeng, yakni ritual dilaksanakan setelah panen, bertempat di rumah Wata. Selain sehari selama ritual ini diniatkan sebagai rasa syukur kepada Dewata Sang Sekwai atas segala limpahan karunia-Nya, sekaligus memohon keselamatan untuk keluar dari masyarakat, untuk keluarga dan masyarakat. Tudong Sieso artinya duduk sehari. Ritual ini dilaksanakan apabila terjadi malapetaka atau bahaya yang mengancam ketentraman penduduk. Ritual Sipulung yaitu berkumpul bersama sekali setahun untuk menyelenggarakan kebaktian. Screen-nya, Kak. Baik, akan saya lanjut. Sistem kekerabatan. Komunitas di Amparita, Kabupaten Cinderang, Raptang, yaitu Tolotang Benteng, yang kesehariannya terlihat seperti masyarakat umum, padahal sebenarnya mereka memiliki spesifik tersendiri, baik dari segi norma-norma, peranan, pola kepemimpinan dan struktur sosial, serta interaksi antara mereka. Utamanya pemimpin mereka yang disebut Uata. Selain itu, mereka memiliki kemampuan inklusif bersama masyarakat yang ada di sekitarnya, tanpa dibatasi dinding pemisah, dan mereka juga mampu mempertahankan nilai-nilai, tradisi keagamaan, dan kepemimpinan Uata di tengah terpaan arus informasi yang sangat cepat dan dahsyat.
Yang menjadi kesimpulan ialah penyebutan Tolotang dari kerajaan atau komunitas non-Tolotang mengisyaratkan adanya ide tentang keterasingan atau pengasingan. Penyebutan Tolotang mengandung ide bahwa ia bukanlah orang Sidenreng atau orang dari bagian tertentu di wilayah Datuang Sidenreng, tetapi orang asing yang hidup di sebelah selatan. Tolotang memang hidup di Sidrap, tetapi ia tidak seperti Sidrap yang dianggap asli, karena itu mereka harus diberi identitas tersendiri. Penamaan ini jelas mengandung ide tentang negasi dan distingsi. Namun oleh komunitas pengungsi dari Wani, kata Tolotang ini kemudian diinternalisasi, di mana wacana tentang Tolotang disusun dengan rapi, lalu ditampilkan sebagai identitas mereka. Identitas yang dimaksud dalam konteks ini adalah ritual keagamaan yang mampu memberi penjelasan tentang siapa mereka yang disebut dengan Tolotang itu. Identitas dalam pengertian ini bukan sebagai upaya untuk mencari keunikan dan distingsi antara Tolotang dan komunitas di luar Tolotang semata, tetapi lebih sebagai upaya untuk mengelaborasi sistem yang dipakai komunitas ini dalam membangun sebuah identitas diri yang terus-menerus ada dan bisa dipertahankan. Demikian penjelasan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah berusaha menyelesaikan tugas mereka. Dan saatnya kita akan mendengarkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Kami kelompok 3, Pak. Kelompok 4 maksudnya, kelompok 4. Iya. Silakan, kelompok 4. Apa sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Bang. Selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami tentang filsafat Mite bagi orang Dayak di Kalimantan. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari filsafat Mite dan Magi bagi masyarakat Kalimantan. Mite dapat kita pahami dengan makna yaitu cerita mengenai latar belakang sejarah dan umumnya ditokohi oleh dewa. Pertama kami akan membahas tentang letak geografis. Letak geografis dari suku ini berada di Kalimantan Timur yang mempunyai luas wilayah kurang lebih dari 2.111.440 km persegi yang terletak di daerah khatulistiwa antara 10.134 bujur sangkar timur dan 1.900 bujur barat. Setelah di sebelah selatan berbatasan dengan negara Sabah atau Malaysia, sebelah timur membentang di daerah-daerah sepanjang kurang lebih dari 500 mil yang menyusuri pantai laut Sulawesi dan Selat Makassar, yang merupakan perbatasan di seluruh timur. Sedangkan sebelah barat membentang dinding pegunungan Iban dan pegunungan Muller. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan selatan berbatasan dengan Makassar. Asal-usul orang Dayak. Suku Dayak pada dasarnya berasal dari keturunan orang imigran yang berasal dari Cina Selatan atau Yunan. Migrasi ini diperkirakan terjadi sekitar antara tahun 3000 sampai dengan 1500 sebelum Masehi pada zaman Glasis atau zaman es. Mereka membentuk kelompok pengembara yang berjalan dari negeri asal melewati Vietnam menuju Indonesia, kemudian menuju Malaysia hingga akhirnya masuk di Kepulauan Nusantara. Dan diduga kehadiran suku-suku Dayak di Indonesia datang dalam tiga gelombang. Yang pertama, migrasi dalam gelombang pertama diperkirakan datang dari arah barat. Kemungkinan berasal dari hilir Sungai Kapuas dan anak-anak sungai seperti Sungai Sekayam, Ketungau, dan Sekadu. Yang kedua, migrasi dalam gelombang kedua diperkirakan berasal dari daerah timur, yang diantaranya dari daerah Purah, Apo, Kayaan, yang menghasilkan tiga suku Dayak yaitu Punan, Buket, dan Kayaan Mendalam. Migrasi ketiga diduga berasal dari daerah timur, yaitu Sungai Kayaan. Kelompok ini tidak langsung masuk ke Kalimantan Barat, melainkan menuju Sungai Mahakam
kemudian menyebar ke hulu sungai Melawi. Pada gelombang ketiga ini terdiri dari orang Dan, suku Mentaba, dan dalam mitologi Dayak menyatakan bahwa nenek moyang suku Dayak diturunkan di Palangka, Balau pada 4 tempat, dan 4 tempat itu masing-masing sebagai berikut. Yang pertama di Tahta Puruk Pamantau yang terletak di hulu sungai Kayaan. Yang kedua di Tahta Liang Mangan yang terletak di Puruk Kiming. Yang ketiga di Tahta Takasiam di hulu sungai Melalui. Yang keempat di Puruk Kambang Tanah Siang yang terletak di Sungai Barito. Dan pada tahun 1977 sampai 1978, benua Asia dan Pulau Kalimantan yang merupakan bagian dari Nusantara yang masih menyatu, yang memungkinkan ras Mongoloid dari Asia mengembara melalui daerah dan sampai di pegunungan Mulyar Sarwet. Namun setelah orang Melawi dari Sumatera dan Semenanjung Malaka datang, orang Dayak itu makin lama makin mundur ke bagian pedalaman. Dari 6 rumpun yang terdapat di Kalimantan, rumpun Iban atau rumpun Apo, Kayaan, rumpun Murut, rumpun Ot, Danum, Naju, dan rumpun Punan, di mana rumpun-rumpun ini terdapat sejumlah kesamaan yang signifikan, sehingga masih memungkinkan untuk menjadi kebudayaan Dayak sebagai suatu kesatuan, kecuali suku Puan yang lebih nomadik. Mereka juga merupakan masyarakat sebagai orang yang mereka juga dianggap oleh sebagian masyarakat dengan istilah Dayak yang menunjuk pada karakteristik personal tertentu yang diakui oleh orang-orang Kalimantan yang kuat, gagah, berani, dan ulet. Suku Dayak Mayan merupakan salah satu dari bagian suku Dayak dan juga salah satu dari suku-suku dusun atau kelompok Barito bagian timur yang disebut juga dusun Mayaan. Suku-suku yang termasuk dalam golongan rumpun Pot Danum yang merupakan salah satu rumpun suku Dayak yang disebut juga dengan Dayak Mayaan. Suku Mayan ini mendiami bagian timur Kalimantan Tengah, terutama di Kabupaten Barito Timur dan sebagian Kabupaten Barito Selatan yang disebut Mayaan 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menunjukkannya. Kita masuk di 2.3 pengertian mite dan magi. Mite adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh yang empunya cerita, yang ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa. Terjadi di dunia lain atau bukan di dunia seperti sekarang ini, dan terjadi pada masa lampau. Di dalam 2.4 sejarah mite dan magi, sebelum lahirnya filsafat, masyarakat Yunani telah mengenal mite-mite. Mite-mite tersebut memiliki fungsi sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai teka-teki atau misteri tentang alam semesta dan kehidupan yang dialami langsung oleh masyarakat Yunani pada masa itu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya mengenai asal-usul manusia. Ketika itu ada keterangan-keterangan tentang terjadinya alam semesta dan seluruh isinya. Akan tetapi, keterangan itu berdasarkan pada kepercayaan semesta. Para ahli pikir tidak puas akan keterangan tersebut, kemudian mencoba mencari keterangan melalui budinya. Jejak kekuatan gaib yang berasal dari peradaban kuno dari berbagai wilayah di dunia yakini kepercayaan kepada para dewa berasal dari Hindu, India. Makhluk ajaib dengan wujud setengah manusia dan setengah binatang dari wujud para dewa di Mesir. Dari paganisme, setiap hal kecil di dalam memiliki dewa tersendiri dan memiliki kelemahan. Kepercayaan itu tampak pada kepercayaan masyarakat Sunda, terdapat pada jejak bahasa, umpamanya dewa Visnu, Maung Dewa, Harimau Dewa, atau Narsingaha. Manusia berkepala singa dan Nunghehua di Anu, penguasa gaib satu tempat, dan lainnya. Dongeng-dongeng dan budaya dari wilayah Timur Tengah banyak diserap oleh
kesusastraan Sunda, baik detail-detail maupun keseluruh kisah. Contoh dongeng 1001 Malam ataupun Abu Nawas bisa juga kita ketahui di dalam hagiography dan tentang jin lainnya. Flores bagus menerangkan tentang magis atau gaib sebagai berikut. Di dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan magic, dalam bahasa Latin magia, Yunani magia. Beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, magi adalah salah satu bentuk agama primitif. Dalam magi banyak gejala dihubungkan dengan kekuatan gaib. Pengertian yang kedua, magi dapat diartikan juga ritus yang bertujuan mempengaruhi orang, binatang-binatang atau roh-roh dan lain-lainnya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, 25 mite dan magi orang Dayak. Mite, di dalam mite orang Dayak, legenda dan cerita rakyat itu akan ditemui berbagai macam dewa-dewa, roh gaib, kekuatan sakti, berbagai tata kehidupan, dan sebagainya. Tradisi ini meliputi doktrin dan mite dalam memberikan pedoman yang samar-samar, misalnya untuk membedakan antara dewa-dewa dan roh-roh gaib. Sebagai contoh, Ranjing Katora dan Peres, Batang Garing, Mandau, dan sebagainya. Magi dalam suku Dayak dikenal dengan ilmu magisnya. Ilmu magis ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu mengaji atau berburu, balampah atau bertapa, ketuahan atau keberuntungan, nupi atau mimpi, minyak, dan ada yang memang memiliki ilmu magis sejak lahir. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan yang keenam, yaitu mite penjadian. Di dalam mite penjadian dituturkan bahwa segala sesuatu terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap pertama yaitu sebelum alam semesta dijadikan, semula yang ada adalah dua bukit, tempat kediaman kedua dewata yang tertinggi, yaitu Bukit Emas dan Bukit Permata. Tahap kedua ini tidak diceritakan dengan jelas, yang terang ialah bahwa pada akhir tahap kedua ini, alam atas dan alam bawah sudah terjadi sebagai suatu totalitas, akan tetapi pada waktu itu belum ada manusia dan tempat kediaman manusia. Pada tahap ketiga, Mahatala memanggil Jata untuk berunding di alam atas. Yang ketujuh, magi dalam kepercayaan orang Dayak. Dalam mitos suku Dayak ada 5 hal yang ditakuti oleh luar suku Dayak, yaitu yang pertama, the ghost warrior atau prajurit hantu. Yang kedua, manusia penuh tato atau human with full tato. Yang ketiga, the deadly sword atau pedang mematikan. Dan yang keempat, poisonous sticks atau sumpit beracun. Dan yang kelima ialah the gross magic atau kekuatan jahat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Tiur. Maaf, Pak. Baik. Saya ingin melapor, Pak. Salah satu teman sekelompok saya atas nama Tiur belum diadmin katanya, Pak. Mic-nya mati, Pak. Tidak ada yang menunggu, sudah kita terima semua ini. Baru masuk ini. Baik. Baru masuk si Tiur. Baik, saya akan melanjutkan. Yang ke-8, struktur keagamaan. Keharing berasal dari bahasa Sangen atau Dayak kuno yang berasal dari kata haring yang berarti ada dan tumbuh atau hidup. Dilambangkan dengan batang garing atau pohon kehidupan. Pohon ini berbentuk seperti tombak dan menunjuk tegak ke atas.
Agama Kaharing percaya pada satu Tuhan yang disebut dengan Ranying Hatalla atau Tuhan yang Maha Kuasa. Upacara Basara merupakan upacara sembahyang bagi umat Kaharing yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Waktunya pada sore hari, yaitu di kala matahari akan tenggelam. Tempat pertemuan semacam tempat ibadah disebut dengan Balai Basarah atau Balai Kaharingan. Sejumlah buku suci yang memuat ajaran dan seperangkat aturan adalah yang pertama, penuturan karak tungkup atau awal dari segala kejadian sejenis kitab suci, yang kedua Talata Basarah atau Kandayu kumpulan doa, yang ketiga Tawar atau petunjuk tata cara meminta pertolongan Tuhan dengan upacara menabur beras, yang keempat pemberkatan perkawinan, yang kelima buku penyumpahan atau pengukuhan untuk acara pengambilan sumpah jabatan. Menurut Koen Jaraningrat, agama Kaharingan memiliki 4 unsur pokok, yaitu yang pertama emosi keagamaan, yang kedua emosi keagamaan. Emosi keagamaan ini memiliki unsur-unsur yang dapat mempertinggi emosi keagamaan atau aktivitas keagamaan, yaitu yang pertama adanya kesadaran akan makhluk-makhluk halus yang merupakan roh-roh nenek moyang mereka yang belum dibesarkan dari ikatan dunia melalui upacara tiwah. Kemudian setelah diadakan upacara tiwah, barulah beliau memiliki tempat tinggal tetap. Yang kedua, perasaan takut akan krisis dalam hidup. Dan yang ketiga, kepercayaan terhadap gejala-gejala alam. Yang keempat, kepercayaan terhadap kekuatan sakti. Dan yang kelima, adanya emosi solidaritas dalam masyarakat. Yang keenam, kepercayaan akan adanya dewa tertinggi. Ada 4 nama dewa atau roh gaib yang mendiami alam atas, yang menjadi sebutan orang Dayak, yaitu Bungai atau Tingang, Raja Tongtong Matanandan, Mahatara, Mahatalla, dan Tambon. Mahatalla. Sedangkan yang mendiami alam bawah disebut Basuhun Belau Rabia, yang berarti sungai emas, yang mengalirkan segala kekayaan dan kebahagiaan. Roh-roh tersebut dikenal baik oleh suku Dayak. Nama lain yang biasa disebut juga oleh orang Dayak untuk roh ini adalah yang pertama Tambon, yang kedua Bawin Jata Balawang Bulau atau wanita jata berpintu permata, dan selanjutnya ialah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan suku Dayak meliputi kepercayaan kepada dunia gaib, kekuatan-kekuatan sakti, penyakit dan kematian, kehidupan sesudah mati, dan mitologi. Berikut roh-roh yang dekat dengan kehidupan manusia, yaitu Ranying Hatalla, yang kedua Jata, dan yang ketiga Raja Tungtung Tahaseng. Yang keempat Janja Hulung Taturiut, dan yang kelima Gamala Tajan Tanggara, yang keenam Sangsaria anaknya Hu Menteng. Dan yang ketujuh Tamanang Tarai Bulau, yang kedelapan Raja Mandurut Untung, yang kesembilan Raja Pamise Andau, yang kesepuluh Mayamai Malinggar Langit, dan yang ke-11 Kameleu Bajahu Matintan. Dari beberapa penjelasan mengenai roh-roh yang memiliki kemampuan dan sifat-sifat berbeda, terlihat bahwa manusia terutama umat Kaharingan harus menjaga hubungan baik dengan roh-roh yang memiliki sifat baik maupun yang jahat. Menjaga hubungan baik dalam dilakukan melalui upacara, saji-sajian, pengorbanan, serta taat dan patuh akan anjuran maupun larangan yang berlaku sesuai adat masyarakat terutama umat Kaharingan tersebut. Suku Dayak juga mempercayai bahwa kehidupan di dunia merupakan kehidupan pertama dan masih ada kehidupan selanjutnya, yaitu alam baka. Yang kedua, sistem upacara keagamaan. Menurut kepercayaan suku Dayak, makhluk-makhluk gaib dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu roh gaib yang menduduki tempat utama seperti Ranying Hatalla Langit, Bawin Jata Balawang Bulau, serta beberapa pembantunya. Yang kedua, roh-roh gaib yang bersifat baik seperti roh-roh nenek moyang mereka sendiri dan roh-roh orang yang meninggal dengan tenang atau mayat yang sudah dilakukan upacara tiwah. Yang ketiga, roh-roh gaib yang bersifat jahat merupakan roh-roh yang tidak tahu dari mana asalnya, roh-roh para leluhur yang mati penasaran, dan orang-orang yang meninggal yang terlambat atau tidak dilakukan upacara tiwah. Yang selanjutnya, kelompok keagamaan. Kelompok keagamaan dalam suku Dayak terwujud melalui adanya pelaksanaan upacara tiwah.
Karena upacara tiwa ini merupakan upacara yang wajib dilaksanakan oleh semua anggota keluarga, upacara tiwa ini menjadi pendorong terwujudnya kelompok keagamaan. Dalam pelaksanaan upacara ini terjadi pertemuan antara banyak orang, baik dari semua anggota keluarga maupun orang-orang sekitar. Kesempatan itu mereka gunakan untuk melepaskan kerinduan dengan bersenda gurau dan membicarakan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, warisan, dan masalah keluarga lainnya. Kesimpulan, pada pembahasan ini dapat kami simpulkan bahwa pengertian mite dan magi berbeda. Di dalam mempelajari mite dan magi yang ada di Kalimantan, tidak lepas dari asal-usul suku Dayak. Suku Dayak, Maanyan merupakan salah satu dari bagian subsuku Dayak dan juga salah satu dari suku-suku dusun atau kelompok Barito bagian timur yang disebut juga dusun Maanyan. Ada pembahasan mengenai beberapa magi dalam kepercayaan orang Dayak. Suku Dayak pada dasarnya berasal dari keturunan para imigran yang berasal dari Cina, Selatan atau Yunan. Migrasi ini diperkirakan terjadi sekitar antara tahun 3000 sampai dengan 1500 sebelum Masehi pada zaman glasial atau zaman es. Dan yang terakhir pembahasan tentang sebelum lahirnya filsafat. Masyarakat Yunani telah mengenal mite-mite. Mite-mite tersebut memiliki fungsi sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai teka-teki atau misteri tentang alam semesta dan kehidupan yang dialami langsung oleh masyarakat Yunani pada masa itu. Sekian penjelasan dari kelompok 4, kami kembalikan kepada Bapak dosen kami. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah presentasikan hasil kerja kelompok. Tentu kedua kelompok telah berusaha menjelaskan apa yang mereka tahu dan mereka mengerti terhadap bahasan mereka. Karenanya marilah kita bersama-sama untuk semakin memberi kesempurnaan atas sajian mereka, baik kedua kelompok, supaya kita sama-sama memahami apa itu filsafat Timur, apa itu filsafat Indonesia, apa itu filsafat daerah-daerah yang ada di tempat kita. Dari kedua filsafat itu, silakan kita berikan masukan atau bertanya sehingga kelompok semakin memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka. Silakan. Silakan ini share screen-nya ditutup aja. Ditutup aja. Oke. Ditekan stop. Stop share screen-nya. Oke. Silakan siapa yang mau bertanya atau memberi masukan. Saya boleh bertanya, Pak, dari kelompok 3. Jadi Pak, saya tadi mendengarkan bahwasanya Tolintang tadi bahwasanya ada yang memberontak. Jadi apa menjadi faktor orang yang memberontak itu terhadap Tolintang? Terima kasih Pak. Tolotang ya, bukan Tolintang, Tolotang. Tolintang ya Pak. Silakan kepada kelompok memberikan jawaban atas pertanyaan saudara Alfredo Siagian. Iya, terima kasih untuk pertanyaan dari saudara Alfredo Matius Siagian. Sebelumnya saya kurang jelas untuk mencerna apa dari pertanyaan dari saudara Alfredo, tapi mungkin saya akan mencoba untuk menjawabnya. Mengapa pada saat itu orang Tolotang ini ada yang memberontak atau bagaimana? Kalau misalnya kita lihat dari paper ini, para pemberontak itu namanya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII). Mereka memaksa banyak pendahulu Tolotang untuk keluar dari keyakinan mereka, yang dimana pendahulu Tolotang itu belum mengenal agama. Jadi orang-orang DII atau TI ini melakukan pemberontakan agar orang-orang Tolotang ini keluar dari keyakinan mereka dan bisa menganut ketiga dari agama yang
ada di Indonesia atau mungkin 5 agama resmi Indonesia. Mungkin teman-teman lain bisa menambahinya. Terima kasih. Ya, silakan. Kalau ada yang menambah. Pak, saya akan menambahi. Nah, saya mau menambah sedikit saja karena tadi Saudara Herwan juga sudah menyampaikan bahwasannya penganut Tolotang ini diberontak karena para pemberontak itu memaksa masyarakat Tolotang itu memeluk agama Islam. Nah, tidak sedikit di antara mereka mati dibunuh oleh para pemberontak itu. Meski telah menemukan tempat bermukim pun, penganut Tolotang belum sepenuhnya aman. Pada tahun 1965, mereka lagi-lagi tertantang. Tidak sedikit dari mereka dituduh sebagai antek Partai Komunis Indonesia ataupun PKI. Nah, jadi alasannya yaitu karena mereka dipaksa memeluk agama Islam, padahal mereka tidak mau. Begitu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang menambah? Silakan dari kelompok. Kalau nggak ada, silakan yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau menambah penjelasan, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok Jaya, Pak. Silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok filsafat Mite dan Magi. Jadi pertanyaan saya, filsafat Mite dan Magi ini intinya itu memiliki tujuan seperti apa? Ini lebih mengarah kemana filsafatnya? Atau ke arah pepatah atau misteri? Atau mengarah ke ilmu-ilmu yang gaib gitu? Terima kasih kepada kelompok. Ya, silakan ditanggapi, dijawab oleh kelompok. Silakan. Ya, seperti yang kita ketahui dari paper ini, untuk jawaban dari Saudara Raymond, dikatakan bahwasanya Mite adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi, katanya. Jadi ini berarahan kepada cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh yang punya cerita. Jadi ini menurut saya pribadi mengarah kepada seperti pandangan seorang terhadap cerita yang diceritakan oleh yang punya cerita itu. Jadi pengertian Mite dan Magi ini memiliki tokoh-tokoh juga, yaitu seperti para dewa, dewi, dan para manusia setengah hewan. Jadi kayak mistik lah kayaknya bertujuan dari pengertian Mite dan Magi. Terima kasih untuk kawan-kawan kami. Atau ada yang mau menambahnya? Mungkin saya akan menambah. Ada yang menambah, silakan. Pak. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kelvin, bahwasanya filsafat Mite ini dan Magi terfokus kepada pembelajaran dari budaya itu sendiri yang terdapat di Kalimantan, di mana para tokoh-tokoh adat di sana ingin mengajarkan kepada warganya atau penduduk yang ada di Kalimantan tentang apa yang pernah menjadi mitos di daerah ini, dan itu mereka percayai. Seperti misal dalam orang Batak, kita mempercayai bahwasanya terdapat istilah, jangan kita pergi ke ladang ketika kita malam-malam, nanti kau diambil ini atau itu. Dalam orang Kalimantan juga ada seperti itu. Mereka mempercayai dan juga menjadikannya budaya yang sampai sekarang masih dijalankan di daerah Kalimantan. Intinya tujuan dari filsafat ini adalah mengajarkan kepada kita dan juga kepada warga Kalimantan bahwasanya di sini ada budaya yang mengajarkan bagaimana cara kita harus menghargai hantu-hantu ataupun mitos-mitos yang sudah ada di daerah ini. Saya mungkin dari kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambah.
Baik, untuk kejelasannya Saudara Raymond bisa baca di bagian 2.5 di paper kami. Terima kasih. Lagi yang bertanya, menjawab. Atau yang bertanya, atau yang memberi masukan. Silakan, karena ada yang bertanya. Silakan, kalau masih ada. Oke, bagaimana menurutmu, Raja? Raymond, Pak, bukan Raja, Pak. Oke, Raymond, silakan. Menurut tanggapan dari kelompok tadi, Pak. Ya. Saya menerima apa yang disampaikan oleh teman-teman ini, Pak. Bahwasanya kalau filsafat Mite dan Bagi ini lebih mengarah ke mitos-mitos daerah di sana dengan legenda-legendanya, Pak. Oke. Bagaimana menurutmu apa, Eli? Bagaimana, ada pandanganmu, Eli? Apakah masih bersama kami, Saudara Eli? Kalau tidak, saya remove ya, dan saya tidak anggap hadir dalam pertemuan ini. Saudara Eli masih bersama kami? Iya, Pak. Silakan buka kameramu, apa pendapatmu? Tadi jaringan saya buka kameranya, silakan. Iya, Pak. Silakan. Dari penjelasan dari saudara penyaji tadi, saya kurang mengerti, Pak, karena suaranya macet-macet, Pak. Berhubungan karena kan dengan jaringan saya yang kurang mendukung di sini, Pak. Saya kurang jelas mendengarkannya, Pak. Kamu sudah baca dua-dua makalahnya? Masih belum dua-duanya, Pak. Belum kau baca dua-dua? Iya, Pak. Kenapa? Masih hanya sajian filsafat apa, Pak? Mengapa tidak kau baca dua-dua? Ini kan hari ini kita kuliah kan? Sudah diberikan sajiannya jauh sebelumnya kan? Tidak bisa kau download dua-dua rupanya? Bisa saya baca. Yang dari yang kau baca satu makalah itu, apa yang kamu tahu? Apa yang kamu ngerti? Ya, setelah kau baca, apa yang kau ngerti? Filsafat apa yang kau baca? Ini, Pak, filsafat. Ya? Yang kau baca filsafat mana? Filsafat Telotang atau filsafat Magi? Oke, nampaknya jaringanmu tidak mendukung ya. Bagaimana, Leonardo? Ya, Pak. Silakan buka kameramu. Pak, saya dari apa? Filsafat. Halo, Pak. Silakan. Saya baca, Pak, filsafat. Oke, jaringannya mungkin terganggu ya. Bagaimana dengan Marel?
Marel, apakah masih bersama kami? Masih, Pak. Silakan, buka kameramu. Apa yang kau mengerti dari perbincangan kita satu hari ini? Silakan, Marel. Halo, Marel. Halo, tes, Marel. Halo, Marel. Halo, Pak. Ya, silakan. Silakan, Marel. Ya, Pak. Baik, yang bisa saya tangkap dari penjelasan dari penyaji yang baru disampaikan, berarti Dengar ya. Leo, tadi bagaimana? Apakah sudah bisa menyambung, Leo? Silakan, Leo. Ya, Pak. Yang saya ketahui tentang filsafat Mite atau Mage ini, Pak, di mana tradisinya memiliki tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Terus? Gak bisa ya? Oke, Elsa. Silakan, Elsa. Baik, Pak. Yang saya tanggapi dari penjelasan dari saudara kelompok yang menyaji sekarang, filsafat Mite dan Magi ini mengarah kepada cerita prosa atau cerita legenda dan mistik yang dimana dianggap benar-benar akan terjadi dan dianggap suci oleh yang mempunyai cerita yang ditokoi oleh para dewa atau setengah dewa yang terjadi di dunia lain atau yang terjadi pada masa-masa lampau, Pak. Itu aja yang kau tahu. Iya, Pak. Oke. Bagaimana, Brian? Apa yang kau tahu dari dua sajian tadi? Baik, Pak. Jadi yang saya ketahui tentang filsafat Tolotang itu bagaimana bagaimana agama dan pandangan hidup mereka itu diwariskan oleh secara garis terus walaupun mereka agama ataupun kepercayaan mereka tidak diakui oleh pemerintah, mereka tetap menjalankan keagamannya walaupun dengan identitas yang baru. Mereka tetap mempercayai keberadaan para dewa, mempercayai keberadaan tentang nenek moyang dan leluhur. Demikian juga dengan filsafat Mite, bagaimana mereka menganggap segala sesuatu itu yang berbau mistik itu masih dipercaya sebagai suatu tradisi dan adat istiadat, Pak. Oke, Ade Sofia bagaimana?
Ya Pak, yang saya ketahui dari filsafat telotang itu adalah sebuah kepercayaan yang dianut mayoritas di beberapa wilayah dalam provinsi seperti Sulawesi Selatan, dan penganut telotang tidak mau disebut sebagai aliran kepercayaan karena mereka menggabungkan diri dengan agama Hindu. Maka dari itu sehingga kepercayaan itu dikenal dengan nama Hindu Telotang, Pak. Dan filsafat mitenya dia masih mempercayai mistik atau ilmu goib, Pak. Itu sih, Pak. Baik. Bagaimana menurutmu, Ferdinand? Baik Pak, saya tadi mendengarkan dengan bangsa Telotang, komunitas ini sebenarnya penganut aliran yang kepercayaannya yang menyembah sesuatu yang tak nampak begitu Pak. Mereka bisa menyembah dewa-dewa yang tidak menerima hal itu karena dengan komunitas Kristen begitu. Itu menurut saya Pak. Oke. Bagaimana menurutmu, Laura? Laura bukan penyaji kan? Laura? Saya penyaji Pak, tapi saya bisa menjelaskan sajian kelompok. Maksudnya mau mencoba untuk sajian kelompok orang itu Pak. Kayak Talontang merupakan kepercayaan mayoritas di Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan agama yang turun-temurun walau bukan agama yang sah di Indonesia. Buka kamera, buka. Kenapa Pak? Buka kameranya. Oh, bentar ya Pak. Maaf ya Pak, aku masih digenteng soalnya. Ya, silakan. Jadi saya ulangi Pak, Talontang merupakan kepercayaan mayoritas di Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan agama yang turun-temurun walaupun bukan agama yang sah di Indonesia karena di Indonesia hanya ada 6 agama yang sah. Ajarannya mengenal Tuhan Yang Esa yakni Dewata Sewae dan bergelar Pototoe atau penentu takdir. Jadi mereka ini bukan animisme atau dinamisme Pak. Dia juga memiliki beberapa persamaan dengan ajaran agama Kristen yang saya lihat Pak, seperti misalnya yang pertama percaya Tuhan, lalu dia percaya juga akan kiamat, dan setelah hari kiamat mereka juga ada percaya akan hari yang kemudian setelah dari kiamat, serta mereka juga percaya adanya wahyu dari Tuhan. Tapi mereka masih menyembah batu-batu, sumur, kuburan nenek moyang. Tapi menurut saya Pak, ini sebenarnya bukan menyembah, tapi lebih kepada penghargaan akan budaya-budaya mereka gitu Pak. Dan mereka juga masih mengadakan ritual ataupun upacara baik kepada nenek moyang mereka dan kepada Tuhan mereka yang dikenal sebagai Dewata Sewae tadi Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih. Bagaimana Pak Jamut? Kamu anggota kelompok apa tidak? Silakan berikan pendapatmu. Ya Pak. Silakan. Baik Pak, yang saya ketahui. Bentar Pak, ada keributan dikit Pak. Oke Pak, yang saya ketahui tentang filsafat Telotang ini merupakan di dalam filsafat Telotang ini ada sebuah kepercayaan yang dianut dalam mayoritas wilayah dalam keprovinsian
Sulawesi Selatan dengan turun-temurun. Di dalam filsafat Tolotang ini juga penganut Tolotang ini mengenal adanya Tuhan dan mereka lebih mengenal dengan namanya Dewa Siwai, yang dimana artinya Tuhan yang Maha Esa yang bergelar dengan Patotoe. Dalam perkembangannya di sini agama Islam menjadi agama yang mayoritas dengan hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan hingga agama asli seperti Tolotang menjadi mulai tidak begitu dikenal, walaupun beberapa masih mempertahankan agama warisan nenek moyangnya. Pada tahun 1996, agama yang diakui atau yang dipeluk oleh kelompok masyarakat yang telah ada gangguan mungkin ya. Oke, baiklah kalau begitu, kalau memang tidak ada lagi yang akan memberikan masukan terhadap kelompok, tampaknya gangguan sinyal ya. Pak, saya mau bertanya Pak untuk teman kelompok 4, kelompok 3 ya. Ya Pak. Di mana saudara sudah menjelaskan tadi di mana komunitas Tolotang terbagi atas 2 kelompok besar atau sekte, yakni Towani Tolotang dan Tolotang Tenteng. Tetapi tunggu Prangsi, tadi kan saya sudah berikan berkali-kali kesempatan bertanya, nggak ada yang bertanya. Iya Pak, lagi di kamar mandi tadi saya Pak. Ini kurang sehat saya Pak, kurang sehat saya Pak. Ya nggak tahu kamu kurang sehat. Saya sudah berkali-kali bertanya tadi, nggak ada yang mau memberi masukan di pertanyaan. Ini tiba saya mau tutup, kau bertanya. Pakai apa sopan santunmu gitu. Saya sudah berkali-kali tadi bertanya, menanyakan, beri kesempatan, sampai saya minta orang lain memberi kesempatan. Kamu nggak ada. Tiba saya mau tutup, kamu ngomong. Belum saya beri kesempatan pun kau udah nyerocos ngomong. Ya harus ada kesopan santunan dalam berdiskusi, berdialog gitu ya. Saya sudah banyak kasih kesempatan tadi, berkali-kali saya sampaikan. Ada yang mau bertanya, ada yang mau memberi masukan. Saya sudah berkali-kali. Karena tidak ada, lalu saya tanya satu-satu. Saya hanya memastikan ngerti nggak kalian dengan apa yang kita bahas. Lalu tiba saya mau simpulkan, mau saya tutup, kamu bertanya. Kok bagus gitu ya. Jadi harus punya karakter kita, punya sikap yang bagus ya. Oke ya, kita tutup sampai di sini. Sebelum saya tutup, saya tentu akan beri masukan-masukan terhadap sajian ini. Kita mulai dari sajian kelompok yang ketiga. Ya, secara umum sajian kelompok ketiga, kalau tadi sih dari presentasinya bagus ya, dengan menggunakan GPT ya. Tapi kalau kita baca sajiannya jauh dari bagus. Memang sudah punya cover ya, sudah punya daftar isi dan sudah menggunakan daftar isi otomatis gitu ya.
Tapi secara keseluruhan paper ini jauh dari penulisan karya ilmiah yang baik. Ya, cobalah daftar isi aja pakai catatan kaki. Ini kan pakai catatan kaki ini kan. Daftar isi loh. Di mana-mana itu daftar isi tidak pernah ada catatan kaki. Tapi ini pakai catatan kaki nih. Jadi ini kurang pas ya. Kemudian kalau menulis bab jangan di pinggir, bukan di sini. Tapi menulis bab itu di sini, di tengah. Kemudian menggunakan huruf pun harus sama. Ini dengan ini nggak sama hurufnya ini. Ya. Kemudian ini harus sejajar dia ini. Kalau ini harus sejajar. Ini harus dimajukan ke sini. Sejajar. Biar rapi. Kemudian menuliskan agama pun harus besar semua. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha itu huruf besar lah. Kemudian di mana-mana catatan kaki itu tidak pernah di awal ya di sini. Ini nggak mungkin di sini catatan kaki. Ini kan aneh ini di sini catatan kakinya. Biasanya orang mengutip di sini. Tidak pernah di sini. Lalu ini ada 3 pangkat 3. Nggak tahu kita tulisan apa ini ya. Lalu ingat bahwa Wikipedia, WordPress, baru Blogspot itu tidak sumber makalah ilmiah. Tidak pernah diizinkan. Dan paper ini semua banyak sekali dari WordPress, dari Wikipedia, dari Blogspot. Kemudian ya cara menulis semua ini, saya pikir ini copy paste semua dan tidak dibaca lagi. Makanya banyak sekali yang tanpa spasi, tanpa apa ya, tidak pakai spasi ini langsung ini semua. Karena mungkin copy paste. Ini kan kelengkapan nggak dibaca, langsung copy paste, pluk, tempel. Jadi nggak dibaca lagi. Ini sehingga ini juga seperti itu, ada kutipan di awal judul. Itu nggak pernah itu dalam sejarah penulisan ilmiah. Nah, ini WordPress lagi. Ini. Kemudian menggunakan ini. Kalau seperti ini berarti ini buku ini. Buku sumber. Jadi mungkin kalian menganggap ini bukan buku, ini sumber. Tapi ditulis dari sistem apa? Apa itu American Psychological Association? Atau disingkat dengan, kalau kita sering menggunakan itu dengan membahasakannya, catatan perut. Catatan perut. Kita tidak menggunakan catatan perut, tapi menggunakan turabian atau catatan kaki. Ya, jadi kita bukan menggunakan apa, tapi menggunakan turabian. Kalau ini turabian ini. Atau Mujar menulis tahun 1977, judul bukunya kita nggak tahu, tapi halaman 24. Ini buku ini. Makanya kalau dalam karya ilmiah kita menghindari menggunakan ini, tetapi menggunakan catatan kaki supaya kita tahu judul bukunya apa, di mana diterbitkan, tahun berapa. Itu pakai catatan kaki supaya kelihatan langsung sumbernya. Bukan catatan perut. Kalau catatan perut kan tidak perlu di mana penerbitnya,
apa judul bukunya gitu ya. Hanya seperti ini, atau Mujar 1977-24. Itu namanya catatan perut apa. Dan kita tidak menggunakan itu. Nah, ini banyak sekali nanti penulisan-penulisan yang tidak diperhatikan karena dia di copy paste. Jadi kalau di copy paste ya tulisannya bisa nyampur-nyampur. Mungkin mereka menganggap semuanya sudah oke, sudah bagus. Ya, banyak sekali kesalahan penulisan ini. Ini pakai WordPress lagi, WordPress. Ini paling aneh halaman ini. Banyak kutipan. Ini halaman ya kutipan nomor 6, baru kutipan nomor 7. Ini kan. Baru nanti ada kutipan nomor 8, tapi nggak tahu kita apa yang dikutip. Mungkin roh halus ya dikutip. Baru ada kutipan nomor 9, ini kan. Tapi di catatan kaki 6, langsung lompat 9. Karena tadi dikutip dari catatan roh halus, nggak kelihatan dia. Di sini semua roh halus. Nggak kelihatan dia kan. Jadi kutipannya roh halus. Nah, kalau mengutip dari jurnal, ini sudah saya beri contoh ya. Ini cara mengutip dari jurnal. Ini. Kalau seperti ini enggak benar. Kalau kita klik ini, klik yang ini, kita klik, maka kita akan jumpai nanti sumbernya. Sumbernya mana ini? Kita akan klik, kita akan melihat sumbernya dari mana. Ini sumbernya dari jurnal. Ini jurnalnya ini. Ini jurnalnya. Ditulis oleh Jamaluddin Iskandar dengan judul Kepercayaan Komunitas Tawani Tolotang. Dalam jurnal apa? Jurnal Al-Bar, Jurnal Al-Tadabur nomor 1 volume 5 2019. Karena kalian tidak menggunakan program Mendeley, maka kalian tidak lihat itu. Tapi karena saya menggunakan program Mendeley, maka data-data itu saya lihat semua. Ini Jurnal Al-Tadabur tahun 2019 volume 5 nomor 1 halaman 1-16. Maka semua catatan kaki kalian bisa saya periksa kebenarannya apa tidak. Benar apa tidak. Karena kita punya alat untuk mendeteksinya. Nah, jadi sumber-sumber kalian itu saya baca ya, saya lihat. Saya verifikasi lagi, benar apa tidak. Kalau WordPress saya tidak mau buka, karena itu sudah tidak benar. Ya. Tapi kalau sumber-sumber lain saya baca, saya cari benar apa enggak. Ini lagi. Ini buku. Ini. Buku Mujar. Yang enggak apa judulnya enggak tahu kita. Ini kenapa seperti ini tulisannya? Ada spasi banyak-banyak ini karena ini dikutip dari bulat-bulat. Dari internet, di copy paste. Maka dia terjadi seperti ini. Makanya tulisannya tidak rata, tidak bagus. Karena ini kalian tidak mengedit lagi. Karena banyak sekali yang bersama-sama bersatu, tidak diedit sehingga tulisannya sangat jelek. Kemudian kalau kita lihat lagi nanti ke bawah, ini lagi buku-buku ini. Huruf kalian berbeda-beda. Ada yang huruf 12, ada huruf 11, berbeda-beda hurufnya.
Kalau dalam menulis penerbit tak usah buat tulis CV sah media aja, tidak ada VCV, PT dan sebagainya. Ini lagi banyak lagi buku-buku ini tanpa kalian sadari. Nah, kemudian masukan dari saya, kelompok belum membahas apa sebenarnya tujuan makalah ini. Tujuan makalah ini sebenarnya paling banyak harus dikupas ini. Apa itu filsafat Tolotang itu? Bagaimana filsafat Tolotang itu berbicara soal nilai-nilai kearifan lokal, hubungan kepada dewata, sewai, hubungan kepada manusia, hubungan relasi dengan alam. Ini banyak sekali filsafat. Filsafat kan kita hendak melihat pandangan hidup orang Tolotang itu, baik terhadap alam, baik terhadap manusia, baik terhadap Tuhan. Itu yang penting kita teliti. Baru setelah itu nanti kalian buatlah refleksi teologis. Apa refleksi teologis kelompok terhadap filsafat itu? Ya. Oke. Itu masukan dari saya. Jadi memang banyak lagi perbaikan kelompok ini. Karena tadi banyak sekali sumbernya dari Wikipedia, Blogspot, ini semua tidak diakui ya. Ini semua yang berbau WordPress, Wikipedia, ini tidak diakui. Nah, inilah untuk untuk kelompok 3. Nanti saya akan kirimkan kepada kalian ini supaya kalian bisa memperbaikinya. Nah, sekarang saya akan masuk pada kelompok yang keempat. Nah, kelompok yang keempat ini sebentar. Kelompok 4. Ya, ini. Ini kelompok keempat ini tidak punya baju ya. Tidak punya cover ya. Karena langsung datang, tidak ada bajunya. Makanya sebenarnya tidak memiliki cover, tidak memiliki daftar isi. Kemudian judul ini harus di center, di tengah. Ya. Kemudian kelompok juga banyak menggunakan WordPress, Blogspot. Paling banyak ini WordPress, Blogspot. Kemudian judul buku itu harus ditulis miring. Ini nggak tahu apa ini, mitologi ya. Nanti perbaiki apa ini? Ini masih banyak ini, WordPress, Blogspot. Menulis gelar pun tidak usah, ini Samsir Salam MS. Dan ini nanti banyak sekali dikutip buku ini. Ini juga semiring ini. Dan kalau sudah dikutip sekali, yang berikutnya nanti tulis aja 1-2 kata dari sini baru halaman. Ya. Ini berkali-kali dikutip lengkap lagi. Nah ini tidak miring. Ini WordPress, Blogspot. Ini tidak tahu kita sumber bukunya. Pakai Laksamana, Maijen TNI. Tapi tidak ada judul bukunya. Apakah ini judul bukunya? Nggak tahu saya. Tahun 1515 kemudian. Apakah itu judul bukunya? Ngeri ini. Tahun 1511. Dibaca oleh orang 2021. Iya, hebat sekali ini ya. Dan tidak ada kota penerbitnya di sini, nggak ada.
tidak ada penerbitnya, tidak ada tahun terbitnya, tapi punya halaman 8-9. Wah, ini memang apa aneh ini buku ini. Sumber-sumber yang aneh. Mungkin dikutip juga. Tidak usah pakai CV-nya. Ini juga tidak miring, harus miring. Ini juga harus miring. Nah ini, kalau kita klik ini, ya, kita klik Unpad, maka dia memberikan apa? Mendownload. Dan setelah kita download, muncullah ini. Yang mereka kutip ini di-download, saya download, muncullah artikel yang ditulis seseorang dengan judul simbol-simbol magi dalam nirak dan ritual kelahiran bayi di Jawa Barat. Hubungannya dengan teks naskah Sewaka Dharma, sebuah ungkapan doa kesetaraan lahir batin oleh Kalsum. Jadi ini di Jawa Barat. Tapi yang dibahas tadi kan di Kalimantan. Ya mungkin ada kalimatnya dengan sini nggak tahu saya. Ini tidak bisa dijadikan oleh kita menjadi sumber ilmiah karena nggak tahu kita di mana itu di sini. Tidak ada di apakah di jurnal, apakah di mana, nggak tahu kita di mana dia apa ini. Dia tulis. Ada artikelnya tapi nggak tahu kita ditulis sampai ke bawah, kita cari sampai ke bawah. Nah, baru ada ini. Ini penulis Allah Fakultas Sastra Universitas Pajajaran bidang kajian utama filologi. Tapi nggak tahu kita di mana dia apa diterbitkannya. Lalu ada lagi ini. Nah, kita nggak tahu apa ini kaitannya. Nah, ini. Jadi mungkin kumpulan tulisannya si Kalsum tadi. Tapi nggak tahu kita di mana ini ditulisnya. Banyak tulisan dia lagi. Nah, jadi kalau mengutip sebuah sumber, jangan asal kutip. Harus jelas. Sumbernya itu dari mana? Ya, jadi jangan asal ada sumber bab masukkan. Jadi ini tidak bisa dijadikan ini sumber. Karena tidak jelas sumbernya. Nah, kalau kita teruskan lagi ke bawah. Ini tadi sudah di atas ini. Kalau misalnya ini sudah kita kutip di atas, jangan lagi berulang-ulang seperti ini. Satu kali aja dibuat. Nanti di bawah masih banyak lagi itu. Nah ini WordPress. Ini tidak akan saya buka ini. Ini tidak usah lagi Dr. Harun Hadi Wijono, nggak usah pakai dokter. Tidak usah pakai gelar. Kemudian ini blogspot lagi. Kan pakai banyak sekali nih pakai blogspot. Ini lagi blogspot lagi. Ini kan Samsir Alam, sama kan? Semua ini Samsir Alam ini, Samsir Alam ini. Kalau sudah 2 kali, ya ini tak usah lagi semua ini. Langsung coret aja ke sini. Hanya sampai sini aja. Ini coret aja semua. Jadi banyak kali dari blogspot ini. Ini kan dari Samsir Alam lagi. Ini sampai sini aja, ini dicoret langsung halamannya. Ini tidak dia, ini juga tidak dimiringkan. Nah, Samsir Alam lagi. Banyak sekali.
Nah itu. Jadi yang kurang dari makalah ini ialah kelompok belum membahas apa itu filosofi suku Dayak. Lalu apa refleksi teologisnya? Belum ada. Nah kalau kalian nanti bahas lebih mendalam, ada banyak filosofi suku orang Dayak itu. Nanti kalian bisa baca ya di dalam buku-buku lain atau sumber-sumber lain. Nanti bisa kalian lihat di sana banyak filosofi dari suku Dayak itu. Misalnya ada telingaan aru'u, memanjangkan telinga, makanya ada telinga itu dipanjangkan oleh suku Dayak kan. Ada kuangkei, upacara kematian suku Dayak. Ada keharingan itu sudah baca, ada tari gentar, ada makanan suku Batak, suku Dayak. Banyak sekali. Dan itulah filosofi-filosofi mereka yang kurang dikembangkan atau dibahas oleh kelompok. Nah, jadi ditambahkanlah itu apa sebenarnya filosofi atau filsafat, karena kita kan bersifat ini. Filsafat orang Dayak itu apa? Itu yang paling penting. Nah, filosofi mereka itu ada yang adil ka talino, bahwa orang Dayak itu sangat suka dengan keadilan. Kemudian bacuramin ka saruga, orang masyarakat Dayak itu suka kali menuju kesempurnaan. Dan sengata ka jubata, menghormati Tuhan yang ilahi sebagai realitas mutlak dari seorang manusia. Banyak sekali filsafat orang Kalimantan ini. Ini nanti coba didalami oleh kelompok. Ini juga akan saya kirimkan kepada kelompok nanti supaya bisa diperbaiki. Demikian dari saya masukan. Dan minggu depan kita akan masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu untuk materi filsafat kepercayaan dari filsafat orang semua bersaudara, ya, orang semua bersaudara. Setelah itu langsung kita akan masuk pada ujian akhir semester. Tentu hanya mengumpul itu karena kalian sudah mengerjakannya sejak sekarang. Baik, ada pertanyaan atau pertanyaan sebelum kita tutup semuanya? Ada? Tidak ada. Baik. Dengan demikian berakhir di sini. Ya, silakan. Sedikit, Pak. Silakan. Tentang terakhir pengumpulannya, Pak. Apakah tetap juga dengan di jam 6 sore, Pak? Tidak. Pengumpulannya sesuai jam kuliah. Kita kuliah hari ini misalnya dan berakhir pada 11.40, maka 11.40 pengumpulannya. Bukan sampai jam 18, itu kan pengumpulan tugas itu. Pengumpulan UAS terakhir ialah 11.40. Minggu depan. Ya, minggu depan. Ya, jangan kirimkan jam 12, jam 1, atau jam 18.00 hari Rabu. Itu sudah mengurangi nilai. Oke, ada lagi? Herlan, Pak, ingin bertanya, Pak. Silakan. Untuk jumlah halamannya, Pak, minimal berapa halaman, Pak? 15 sampai 20 halaman. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita hari ini, satu semester ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara dalam mengikuti seluruh proses rangkaian perkuliahan kita. Kita akan berjumpa minggu depan dan kita akan masuk juga pada perkuliahan terakhir minggu depan. Tuhan memberkati saudara. Silakan Komti untuk menutup dengan doa atau memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik Pak, untuk yang menutup kita dalam doa, saya minta kesediaan dari Saudari Cynthia Maharani Raja Guguk. Baik, apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah.
Untuk mengakhiri perkuliahan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, puji serta syukur kembali kami ucapkan kepadamu Bapa atas kasih, anugerah, dan nafas kehidupan yang tidak henti-hentinya Kau berikan kepada kami sampai selesainya perkuliahan kami. Bapa, kami telah menyelesaikan perkuliahan kami dalam setahun ini, kiranya dari apa yang kami pelajari ini dapat kami terapkan untuk pembelajaran kami ke depannya lagi. Kami berdoa untuk Bapak dosen kami, Bapak, kiranya Kau berikanlah kesehatan, panjang umur, murah rezeki, agar dapat memberikan nasihat-nasihat yang lebih lagi kepada kami, mahasiswanya. Kami berdoa juga untuk kami mahasiswanya, Bapak, Kau berikan kesehatan, dan Kau turunkan Roh Kudus atas kami, agar kami dapat mempelajari pelajaran-pelajaran yang telah Bapak dosen kami berikan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, percaya, dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Horas, Joshua, Jehobu, Joshua. Mau lihat ya? Horas, Pak. Horas, Pak.